Kemarin sore sebelum makan malam sekitar jam 7 saya masuk ke ruang makan. Saya ketemu Pastor Ignaz dan dia bilang kepada saya, "Romo, ayam jago kita hilang. Ayam pengganti domba Paskah hilang." Lalu saya bilang, "Ya, mau dibeli, apa kita mau buat? Anjing kita itu kurus sekali." Saya bilang. Itulah dialog kami memulai pekan suci ini mengenai kisah ayam yang hilang, ayam jagonya Pastor Ignaz. Tadi jam-jam 4, jam 5 saya keluar. Jangan-jangan saya masih mendengar berkokok satu kali pun tak terdengar lagi. Rupanya kemarin pagi itu jam 5 pagi, itulah kokok ayam terakhir sebelum pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Pastor Ignaz. Saudara-saudari, saya mulai renungan kita karena tadi dalam kisah sengsara yang begitu panjang disebutkan ayam berkokok, tanda penyesalan, mengingatkan akan satu janji. Konon menurut banyak penafsir, penyesalan itu paling berat itu justru pagi hari ketika ayam berkokok, karena orang sudah mulai bangun dan mengingat janji-janji, tak janji kepada siapa dan apapun itu diingat kembali. Maka kokok ayam itu bukan hanya Petrus teringat akan kata-katanya, tetapi kepada semua manusia. Kokok ayam yang mengingatkan suatu janji. Kedua, kalimat terakhir sebelum keterangan penulis tadi dalam Injil Markus. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah dia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Kalimat itu kesimpulan dari seluruh rangkaian. Kata matinya demikian seperti apa? Matinya demikian itu menjelaskan banyak hal. Ditinggalkan, muridnya bercerai-berai, saling menyangkal, bukan aku Tuhan, dan dikatakan semua yang lain mengatakan demikian. Maka bukan hanya Petrus yang mengatakan bukan aku. Semua yang lain mengatakan demikian. Ditampar, dipukul. Jadi kata matinya demikian itu adalah kesimpulan dari seluruh rangkaian perlakuan tentang Yesus sampai meninggal. Singkatnya, kata demikian itu menjelaskan mati di salib. Mati di salib. Tangannya terentang. Pasukan mengatakan, melihat matinya demikian, sungguh
orang ini adalah anak Allah. Jadi bukan karena matinya serangan jantung, enggak. Bukan karena matinya kekenyangan, tidak. Bukan karena matinya dirangkul malam hari, tidak. Disalibkan. Maka kata salib dan anak Allah, putra Allah tak bisa dipisahkan. Ketiga, saudara-saudari, kisah kematian Tuhan itu menggambarkan dua model pengadilan. Pengadilan pertama, pengadilan agama Yahudi. Makanya disebut ahli-ahli, imam-imam. Pengadilan pertama adalah pengadilan agama. Ada imam-imam besar yang anggotanya 70, bukan pengacara ya. Kalau yang kala itu menyiapkan ratusan, ini adalah 70 imam. Pengadilan kedua, pengadilan politik, karena ada Pilatus. Maka saudara-saudari, kematian Yesus itu lewat proses pengadilan, tetapi pengadilan yang tidak adil. Kenapa? Tuduhan palsu. Kalau ada tuduhan palsu, pengadilan palsu, maka itulah cara matinya demikian. Dia adalah anak Allah. Bukan hanya karena dia disalib, tetapi prosesnya. Dan terakhir, tadi dikisahkan bahwa ketika Yesus sudah ditangkap, ada satu pemuda ya yang mengikuti dia diam-diam. Lalu datang ditangkap. Dikatakan di situ dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ada kisah itu. Itu adalah suatu detail. Dia lari dengan telanjang. Maka saudara-saudari, pertanyaan kita, siapa yang lari dengan telanjang itu? Kok sampai-sampainya dia masih melihat orang yang telanjang? Menurut para penafsir, saudara-saudari, pemuda yang lari telanjang itu adalah Markus sendiri. Markus itu pintar menyembunyikan dirinya ya. Dia tidak lantang di depan umum. Dia menyembunyikan dirinya sejak awal. Pergilah ke kota, kamu akan menemukan keledai. Itu keledai siapa? Keledainya Markus. Kalau ada orang bertanya, hei, kenapa diambil? Tenang bang, Tuhan membutuhkannya, akan dikembalikan kok. Kedua, rumah tempat mengadakan pesta perjamuan terakhir. Tidak disebutkan rumah siapa. Kamu akan bertemu dengan seorang wanita. Tanyalah dia, di mana tempat perjamuan itu? Pergilah, ikutilah dia, dan kamu akan menemukan tempat. Tempat itu 3: besar, luas, dan lengkap. Maka gereja di sana harus memenuhi 3 kriteria ini. Ketiga, sudah saya sebutkan tadi, lari dengan telanjang. Dan keempat, dibaringkan dalam makam yang belum pernah dipakai. Itu punya siapa? Hanya dikisahkan oleh Markus dengan jelas.
Maka besar kemungkinan saudara-saudari Markus ini sangat menyaksikan dan ikut terlibat, tetapi dia bukan di pihak lawan, tetapi ikut menyaksikan, ikut berpartisipasi dalam sengsara Tuhan. Hanya dia tidak menyebut namanya. Saudara-saudari, banyak cara terlibat dalam gereja, dalam masyarakat. Boleh terang-terangan menyebut nama, boleh juga tidak. Tetapi tidak menyebut nama, itulah Markus. Dan Markus yang seperti ini banyak di lingkungan, banyak di rantau berapa, tak menyebutkan siapa namanya, tapi selalu hadir. Ada yang satu kali hadir, tetapi dibagi pasang baliho di kota, dan semua orang tahu ini yang pertama dan terakhir. Saudara-saudari, pekan suci ini kita memulai dengan perarakan, rencananya dari sana ya. Tapi karena hujan, kita mulai perayaan di tempat ini. Dan minggu ini diringkaslah seluruh kegiatan liturgi. Nanti malam saya dan Pastor Ignas akan berangkat ke Medan, bertemu dengan uskup, dan kami sebagai imam memperbaharui janji. Kalau kami itu kurang ajar, bapak-bapak juga tak berdoa untuk kami. Kalau kami lemah, bapak ibu juga itu kurang berdoa untuk kami. Maka selama 3 hari itu kami akan mengadakan koleksi dan memperbaharui janji iman. Dan sebelum itu kami juga para pastor mengaku dosa. Ya. Jadi minggu ini kami memperbaharui janji iman. Dan hari Kamis Putih ada pembasuhan kaki, periode malam terakhir, ada Jumat Agung. Dalam kalender tidak lagi tulis wafat Isa Al-Masih, tetapi Yesus Kristus. Dan puncaknya adalah hari Paskah. Itulah puncak dan asal usul seluruh liturgi. Itulah opungnya liturgi. Mulai dari situ, peristiwa Paskah, Tri Hari Suci, semuanya berasal dari situ dan kita rayakan. Dan itu bersumber dari kata-kata tentara tadi, pemimpin pasukan tentara Romawi. Melihat matinya demikian, dia mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Itulah yang kita rayakan dalam liturgi. Semoga peristiwa Paskah saudara-saudari membawa kita kepada rahmat keselamatan. Amin. Ada amin. Amin. Jangan lupa melayani, menunjukkan kasih Kristus kepada sesama, kepada orang yang kita jumpai, kepada orang yang kita layani, bahkan kepada musuh kita pun.